Selamat siang Pak. Siang. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Perkenalkan, saya Nabila Riola Natasha dari mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Perpajakan. Di sini Nabila mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena bersedia diwawancarai oleh Nabila. Nabila ingin mewawancarai Bapak mengenai aplikasi layanan pajak reklame atau Alphard. Nabila juga mewawancari tujuannya untuk melengkapi tugas akhir Nabila, Pak. Jadi langsung saja Nabila ingin bertanya kepada Bapak. Nabila ingin mempertanyakan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan implementasi Alphard. Sebelum aplikasi Alphard diterapkan, bagaimana proses pengawasan dan pengendalian reklame dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah? Oke. Jadi sebelum Alphard itu kami gunakan, awalnya pemantauan di lapangan itu masih manual. Jadi di Bapenda sendiri itu kan ada beberapa bidang. Sumber datanya itu dari Datap, yang menagih bidang penagihan, yang mengawasi dan mengendalikan dengan bidang pengendalian. Nah, karena tadi skopnya pengawasan ya, pengendalian ya. Jadi pengendalian itu dia selalu keliling ke lapangan tuh, keliling lapangan, terus dia minta data ke Datap, mana reklame yang sudah mati, mana yang belum gitu. Nah nanti begitu dia sudah dapat konfirmasi, oh ini reklame yang mau baru dibongkar gitu. Nah itu prosesnya. Terus yang kedua, misalnya dia kelihatan, kami kan reklame yang sudah sudah aktif itu kan ada penengnya tuh, tanda pengenal. Nah peneng itu kan kelihatan tuh masa aktifnya. Nah kadang kan ada wajib pajak yang dia masang reklame tanpa ngurus izin, berarti yang dapat peneng kan, nah berarti ilegal. Nah itulah yang ditertibkan sama pengendalian. Nah setelah Alphard ada, sekarang mereka nggak perlu lagi konfirmasi ke Datap atau gimana gitu, langsung di aplikasi. Langsung di aplikasi Alphard. Selanjutnya apa hal yang mendorong Bapenda Kota Padang ini untuk mengembangkan aplikasi itu Pak? Apa karena perintah regulasi atau inisiatif internalnya? Itu ya sesuai dengan arahan pimpinan terkait digitalisasi satu. Yang kedua memang ya namanya kita kan kedepannya tuh kita semakin efisienkan gitu kan. Jadi ya efektif efisien itu kan pasti berkaitan dengan digitalisasi itu sih. Kalau proses dan mekanisme kerja aplikasi Alphard dalam pengawasan ini Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi Alphard ini digunakan dalam kegiatan pengendalian? Pengendalian ya? Iya, dan pengawasan reklame. Jadi di Alphard itu dia ada peta, ada tampil peta. Nah, peta itu menampilkan reklame yang tiang reklame yang kosong, tiang reklame yang berisi, terus tiang reklame yang berisinya ada lagi statusnya nih, subnya apakah dia aktif alias berizin, dia non aktif atau tidak berizin, atau dia statusnya kalau salah H-7, yang salah itu H-7 izinnya akan habis gitu. Nah, jadi berdasarkan peta ini, berdasarkan keterangan peta, itulah petugas pengendalian keliling. Jadi begitu misalnya H-7 itu nanti penagihan dia konfirmasi ke WP-nya. Kalau pengendalian nanti dia yang statusnya aktif, non aktif atau izinnya habis. Nah itu mereka cek lapangan ternyata masih ada, mereka bongkar. Berarti aplikasi apa nih dengan sistem geospasial atau dashboard monitoringnya tuh dilakukan secara real time ya Pak? Iya, jadi begitu kalau datang itu kan diinputkan oleh advertising atau wajib pajak. Setelah diverifikasi bertingkat, kan status izinnya aktif tuh, berizin dia gitu. Nah izin itu kan ada apa ya? Ada rentang waktunya dari kapan sampai kapan. Ya. Nah dari situlah nanti kelihatan tuh apakah dia mau H-7 mau jatuh tempo atau dia sudah habis gitu.
Terus kalau dari evaluasi efektivitas Alparnya Pak, menurut Bapak keberadaan Alpar ini mampu nggak menurunkan jumlah reklame ilegal atau yang tidak bayar pajak? Dan apakah ada data yang menunjukkan penurunan pelanggaran ini? Kalau menurunkan reklame ilegal, kalau reklame ilegal itu kan ada, berarti dia kayak ini, wajib orangnya masang tapi tanpa izin, ya kan? Nah, kalau menurunkan secara langsung mungkin tidak, tapi dengan adanya Alpar ini bagi sisi pengendalian mereka bisa lebih efektif dalam melakukan pembongkaran, karena mereka udah kelihatan nih, oh ini sini udah mati kok masih ada gitu. Tapi kalau misalnya mereka pasang reklame tidak lapor, nah berarti kan semuanya tuh yang reklame yang mereka pasang tapi tidak lapor itu kan tidak berizin tuh, berarti kan itu kan ilegal. Nah memang kadang reklame ilegal ini tidak serta-merta disengaja. Ada beberapa wajib pajak itu yang sebenarnya dia tidak mengetahui kalau harus urus izin dulu baru pasang gitu. Itu yang sering kejadian. Kalau dari permasalahan rendahnya penggunaan wajib pajak pada aplikasi Alpar Pak, itu kan kemarin udah ada datanya. Nabila minta ke Bapak karena baru launching aplikasinya pada tahun sekarang ini, kan yang menggunakan itu baru sedikit sekitar berapa ya? Persennya yang menggunakan 2,39%. Jadi wajib pajak reklame yang menggunakan Alpar ini. Apa penyebab utamanya menurut Bapak? Kenapa masih sedikit orang yang menggunakan aplikasinya? Yang pertama, Alpar itu saat launching itu kami sudah memberikan sosialisasi ke advertising, ya kan? Rata-rata advertising itu sudah menggunakan Alpar. Nah, jadi dia gini, reklame itu kan rata-rata masa pajaknya per tahun, ya kan? Data wajib pajak yang terdata di kami itu kan bukan advertising saja, ada dari WP pribadi misalnya Tasya punya toko butik lah misalnya gitu kan pasti masang reklame gitu kan. Nah itu bisa Tasya urus sendiri atau melalui pihak ketiga advertising. Kalau advertising dia pasti melalui Alpar. Tapi kalau misalnya sekarang ini kami akui kami belum masif menginformasikan ke wajib pajak yang perorangan ini, yang pribadi ini gitu. Tapi kalau misalnya mereka misalnya ada WP-nya itu yang dia pingin terima beres, dia minta dengan advertising pasti melalui Alpar. Jadi kemungkinan besarnya kalau analisa kami saat ini, karena memang untuk WP pribadi itu belum terjangkau gitu, belum sampai ke sana. Gitu. Kalau untuk pengembangan aplikasi Alpar ini untuk yang lanjutannya masa panjang Pak, apakah Bapenda sudah melakukan evaluasi resmi terhadap performa Alparnya? Jika sudah, apa hasil dan rekomendasinya Pak? Jadi memang ada beberapa perbaikan yang kami setelah pemantauan, setelah dilihat perkembangannya itu memang dari sisi aplikasi sendiri pun itu dia tampilannya mungkin agak membingungkan bagi pengguna baru. Nah terus yang kedua performa aplikasi pun memang sekarang ini agak belum maksimal gitu, jadi masih ada delay gitu kan. Nah yang dari sisi aplikasi sementara sih itu UI UX-nya lah yang akan kami perbaiki ke depannya. Terus yang ketiga itu kami masih berusaha menyederhanakan tampilan dari Alpar. Karena kan itu tadi balik ke poin 1, dia masih kayak kesannya tuh membingungkan lah gitu, masih agak jadi agak masih harus tiktokan sampai kami sendiri itu buat grup khusus dengan wajib pajak untuk memandu gitu. Nah itu dari sisi internalnya. Dari sisi eksternalnya itu tadi wajib pajak pribadi itu belum semuanya kami jangkau untuk terkait Alpar ini gitu. Mungkin kedepannya bisa kami infokan nanti melalui website atau Instagram atau melalui Kominfo gitu kan, bahwa pengurusan izin reklamnya sekarang sudah bisa mandiri gitu melalui aplikasi gitu. Terus sekarang kan kami belum sana. Banyak WP yang belum tahu aplikasi Alparnya.
Terus rencana jangka pendek dan jangka panjang Badan Pendapatan Daerah ini dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya melalui Alpar tuh gimana Pak? Misalnya pengembangan fiturnya atau petanya, notifikasi otomatisnya kepada WP. Jadi kalau jangka pendek memang kan Alpar ini termasuk Progul Pak Wali ya, termasuk program 100 hari kerja Pak Wali dari Bapenda gitu. Jadi untuk jangka pendeknya kami memang itu kemarin kami maksimalkan oleh advertising dulu, karena advertising itu yang biasa lebih banyak kliennya kan gitu. Nah untuk notifikasi memang sekarang kami sedang mengembangkan melalui WhatsApp. Kalau kondisi existing kan melalui email nih, melalui email, masuk dia melalui email. Jadi kalau sekarang ini WP mendaftar melalui Alpar, mereka menerima notifnya email, SKP-nya dari email nanti sama nota hitung melalui email. Kedepannya memang kami sedang mengembangkan melalui WhatsApp. Jadi nanti WhatsApp ya tinggal pengurusan melalui WhatsApp lah gitu. Kalau untuk jangka panjang memang target kami yang jangka pendek tadi itu penyederhanaan tampilan juga. Kalau jangka panjang sekarang ini kami kan masih ada nih yang berkas-berkas manualnya nih. Jangka panjangnya itu memang tidak ada sama sekali. Jadi memang murni dari aplikasi, sama kayak BPHTB kan, BPHTB kami nggak ada lagi berkasnya sekarang, berkas manual, semuanya melalui sistem aja. Jangka panjang. Mungkin cuman itu pertanyaan terkait implementasi penggunaan Alparnya Pak yang Nabila tanyain ke Bapak. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Nabila. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.